Halo teman-teman pecinta film, selamat datang di channel PW Movie. Kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul House of Wax atau Rumah Lilin. Film ini menceritakan sekumpulan remaja yang nyasar di kota kecil, yang berisi psikopat yang suka berburu manusia untuk dijadikan patung lilin. Apakah mereka akan dijadikan patung lilin berikutnya? Oh iya, agar channel ini terus berkembang, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Scene film dimulai di tahun 1974, di sebuah keluarga yang sedang sarapan pagi. Sang ibu tampak menuangkan lilin cair kecetakan berbentuk wajah manusia untuk dibuat topeng. Anaknya tampak tenang menikmati sarapan serealnya. Lalu datang si ayah membopong anak yang satunya. Dia tampak hiperaktif sehingga memberontak dan berteriak tidak mau sarapan. Orang tuanya sampai mengikat kaki dan tangannya agar berhenti melawan. Di scene berikutnya, yaitu di masa sekarang, ada dua cewek yang bernama Charlie dan Paige sedang mengobrol. Lalu datanglah pacar Charlie yang bernama Wade. Rupanya mereka berencana akan pergi ke pertandingan football. Selain mereka, ada pacar Paige yang bernama Blake. Ada juga kakak Charlie yang bernama Nick dan temannya yang bernama Dalton akan ikut serta. Dengan mengendarai dua mobil, mereka pun berangkat. Tapi di tengah perjalanan, jalan utama sedang ditutup karena ada perbaikan, sehingga mereka harus melewati jalan pintas. Karena pertandingan masih esok hari dan mereka sudah mengantuk, akhirnya mereka memutuskan mendirikan tenda untuk beristirahat. Setelah mendirikan tenda, mereka bermain football, dan yang lainnya bersantai. Tiba-tiba, angin berhembus kencang yang disertai bau busuk bangkai. Mereka kaget dan sempat ketakutan dengan bau busuk itu. Lalu mereka mengabaikan bau itu dan meneruskan kegiatan mereka. Tak berselang lama, datang truk tua yang menyalakan lampu sorot ke arah mereka. Wade dan yang lainnya memperingatkan ke sopir truk itu untuk mematikan lampunya. Tapi tidak dihiraukan. Karena kesal, Nick melempar truk itu dengan botol dan mengenai lampu depan. Lalu truk itu pergi meninggalkan mereka. Tak lama setelah itu, Charlie dan lainnya tidur di tenda masing-masing. Keesokan paginya, mereka segera berkemas untuk melanjutkan perjalanan. Charlie menyempatkan pipis di semak-semak ditemani oleh Paige. Angin kencang berembus lagi dan membawa bau busuk bangkai seperti kemarin malam. Kali ini, Charlie penasaran dengan asal bau busuk itu. Dia ingin pergi mencari sumber bau tersebut. Wade memanasi mobilnya, tapi mesinnya tidak mau hidup. Ternyata tali kipas mesin mobilnya putus. Padahal tali kipas itu masih baru. Charlie dan Paige terus berjalan mencari sumber bau itu. Tanpa disadari, Charlie terjatuh ke dalam jurang. Untung dia jatuh di tumpukan bangkai rusa. Paige berteriak memanggil lainnya. Mereka segera menolong Charlie. Lalu ada sebuah truk yang datang membawa bangkai rusa. Supir truk itu menurunkan bangkai tersebut. Wade menyapa orang itu dan menanyakan di mana letak pom bensin terdekat untuk mendapatkan tali kipas. Orang asing itu menjawab, jika ada pemilik pom bensin yang bernama Bo di kota Ambrose yang menjual tali kipas. Tapi letak tempat itu cukup jauh. Akhirnya mereka memutuskan Wade dan Charlie akan memperbaiki mobilnya, sedangkan Blake dan lainnya tetap meneruskan perjalanan untuk menonton football. Orang asing itu menawari Wade dan Charlie tumpangan untuk mendapatkan tali kipas. Wade dengan senang hati menerima tawaran itu. Orang asing itu kita sebut saja namanya Bill. Meski baik, tapi tingkah lakunya aneh dan membuat Charlie tidak nyaman. Ketika akan sampai di kota tujuan, jalanannya rusak tertutup oleh air. Wade dan Charlie memilih melanjutkan dengan berjalan kaki, karena jaraknya memang sudah dekat. Di tempat lain, Blake dan teman-temannya tidak dapat melanjutkan perjalanan, karena terjebak macet yang sangat panjang. Mereka memutuskan kembali untuk menyusul Wade dan Charlie. Di kota Ambrose terlihat sepi, tapi Charlie dan Wade tidak terlalu peduli. Mereka langsung mendatangi pom bensin yang ternyata tidak ada orang.
Mereka mencoba masuk ke gereja yang ternyata sedang ada upacara pemakaman. Karena tidak enak hati, mereka keluar. Tak lama, mereka disusul oleh pendeta. Ternyata itu adalah Bo, pemilik pom bensin. Dia mengatakan mempunyai tali kipas, tapi meminta Wade dan Charlie menunggu hingga upacara pemakaman di gereja selesai. Adegan berpindah pada seseorang yang berpenampilan aneh, yang sedang membuat patung lilin. Karyanya tampak indah dan detail. Tapi hal itulah yang akan membahayakan Charlie dan teman-temannya. Wade dan Charlie menunggu Bo sambil melihat-lihat isi kota. Mereka tertarik pada gedung yang bernama House of Wax. Di dalamnya banyak karya patung dari lilin dengan berbagai pose. Mereka terkagum-kagum dengan karya itu. Terlihat detail dan indah. Di lukisan dan patung terdapat nama Vincent. Ketika bercermin, Charlie dikagetkan dengan orang berwajah aneh yang mengintipnya. Wade segera memeriksanya keluar, tapi tidak ada siapa-siapa. Ketika di dapur, Charlie dikagetkan dengan patung buruk rupa yang membuatnya lari terbirit-birit keluar. Blake dan lainnya tiba di lokasi mereka berpisah dengan Wade dan Charlie. Karena Blake sedang ingin bersenang-senang dan mantap-mantap dengan pacarnya, dia meminjamkan mobilnya ke Nick untuk menyusul Wade dan Charlie. Karena Wade menunggu terlalu lama, dia mencari sendiri tali kipas di pom bensin. Tapi anehnya, semua ukuran ada kecuali ukuran yang pas dengan mobilnya. Bo pun datang. Dia mengatakan ukuran tali kipas yang sesuai dengan mobil Wade ada di rumahnya. Barangnya baru datang kemarin. Dengan berjalan kaki, mereka bertiga menuju rumah Bo. Wade penasaran dengan rumah lilin itu. Bo bercerita, pemilik rumah lilin itu adalah seorang dokter yang bernama Dr. Sinclair dan istrinya yang bernama Trudy. Tapi mereka semua sudah meninggal dunia. Ketika sampai, Charlie menunggu di truk milik Bo. Sedangkan Wade ikut masuk ke dalam karena mau menumpang di toilet. Sesudah selesai, Wade melihat-lihat isi rumah Bo yang banyak benda-benda aneh yang membuatnya penasaran. Ada peralatan kedokteran jadul yang mirip peralatan khas psikopat. Charlie yang bosan menunggu Wade keluar mobil. Dia tidak sengaja melihat lampu depan truk milik Bo pecah, yang berarti itu adalah truk yang sama yang pernah mendatangi mereka di perkemahan. Melihat sesuatu yang aneh, Charlie segera membunyikan klakson untuk memberi tanda ke Wade agar segera keluar. Wade yang tersadar ketika akan keluar, tiba-tiba lampu rumah Bo padam. Wade tersadar pintunya terkunci. Ketika Wade memanggil Bo untuk membukakan pintunya, ada seseorang yang melukai kaki Wade dengan gunting rumput, yang membuat Wade terjatuh. Dia ketakutan. Lalu, orang misterius itu menyerang dan menusuk dada Wade yang membuatnya pingsan. Charlie terus membunyikan klakson. Karena tidak ada respon, dia menelpon Paige, tapi panggilan telepon itu tidak dijawab. Lalu dia mengirimkan voice note. Tak lama, Bo keluar membawa peralatan. Charlie menanyakan keberadaan Wade, tapi Bo juga pura-pura bingung dengan keberadaan Wade. Charlie yang merasa dirinya dalam keadaan bahaya, segera masuk ke dalam truk dan mengunci pintunya dari dalam. Merasa Charlie mengetahui kedoknya, Bo berusaha membuka pintu truk dengan paksa untuk menangkap Charlie. Untungnya, Charlie sempat menyalakan mesin truk dan menginjak gasnya. Bo terpental terjatuh. Sayangnya, roda truk terjebak di tepi selokan. Charlie segera keluar melarikan diri, tapi nasib Wade sungguh malang. Dia dibawa ke tempat pembuatan patung lilin oleh psikopat. Pakaiannya dilucuti, tubuhnya disuntik dengan sesuatu yang membuat tubuhnya lumpuh. Tubuhnya dibersihkan dan bulu-bulunya dihilangkan. Wade yang sangat kesakitan hanya bisa berteriak lemah. Lalu dengan posisi terduduk, seluruh tubuh Wade disemprot dengan lilin cair panas. Tampaknya Wade akan dijadikan patung lilin berikutnya. Di tempat lain, Charlie kebingungan mencari tempat sembunyi. Dia pergi ke gereja untuk mencari bantuan. Dia terkejut, ternyata orang-orang yang di gereja semuanya adalah patung lilin. Dia tidak sengaja menyenggol tangan salah satu patung lilin yang ternyata di dalamnya terdapat tulang manusia. Dari luar gereja, terdengar suara langkah kaki. Charlie segera bersembunyi. Benar saja, itu adalah Bo. Bo yakin Charlie bersembunyi di gereja setelah melihat patahan tangan patung lilin tergeletak. Bo sempat berbicara dengan patung lilin yang ada di peti mati, yang ternyata itu adalah ibunya. Charlie ketahuan Bo bersembunyi di jubah patung pendeta.
Ia segera berlari keluar, tapi Bo dengan mudah menangkapnya. Dia disekap di basement pom bensin. Tangannya diikat di kursi dan mulutnya dilem dengan lem super kuat. Di saat bersamaan, datanglah Nick dan Dalton ke kota itu. Mereka berpencar mencari Charlie dan Wade. Dalton yang melihat rumah lilin penasaran dan masuk ke sana. Sedangkan Nick pergi ke pom bensin dan tidak sengaja bertemu dengan Bo. Dia menanyakan keberadaan Wade dan adiknya, tapi Bo mengaku tidak pernah melihat mereka. Charlie berhasil melepaskan ikatan dan membuka paksa mulutnya. Lalu Charlie pun berteriak. Untungnya Nick mendengar teriakan itu. Di saat bersamaan, Bo berusaha menusuk Nick, tapi Nick dapat menahan serangan Bo dan sempat menghajarnya. Lalu Nick segera masuk ke pom bensin dan mengunci semua pintunya dari dalam. Lalu dia menyelamatkan adiknya. Di rumah lilin, Dalton yang kagum dengan patung-patung lilin di rumah itu tidak sengaja menemukan Wade yang sedang duduk terdiam di depan piano. Dalton menyapa, tapi tidak ada jawaban. Ketika dia menyentuh pipi Wade, dia terkejut. Yang disentuh ternyata adalah lilin. Dalton panik dan berusaha melepaskan Wade dari lapisan lilin, yang ternyata malah membuat daging pipinya ikut terkelupas. Tiba-tiba Dalton diserang dari belakang oleh psikopat. Pisau psikopat mengenai pipi Wade sampai membuat daging pipinya terlepas dan terlihat tulang dan giginya. Dalton berusaha menghindar dari kejaran psikopat itu. Ketika sampai di tangga, dia didorong sampai terjatuh. Dalton akhirnya dapat dihabisi dengan mudah. Nick berusaha meminta bantuan ke orang-orang di kota itu, tapi dugaan Charlie benar. Semua orang di kota itu adalah patung lilin. Blake yang baru mantap-mantap membuka pesan suara dari Charlie yang memberitahukan bahwa dia menemukan truk yang pernah mendatangi mereka di perkemahan. Tapi terlambat, Blake keburu dihabisi oleh psikopat. Tapi Paige berhasil melarikan diri. Paige bersembunyi di pabrik yang terbengkalai. Karena lampu di pabrik menyala, dia dengan mudah ditemukan. Paige sempat melukai wajah psikopat itu dan bersembunyi lagi. Pada akhirnya dia ditemukan dan kepalanya dilempar tombak yang membuat Paige tewas seketika. Nick dan Charlie terus berjalan sampai ketemu toko senjata. Nick mengambil crossbow untuk membela diri. Tak lama mereka ditembaki dari belakang oleh Bo. Mereka segera melarikan diri dan bersembunyi di bioskop. Bo mengejar mereka, tapi Charlie dan Nick berhasil menjebak Bo. Nick memanah Bo dan mengenai tubuhnya. Mereka mengira Bo telah tewas dan meninggalkannya untuk mencari bantuan. Charlie dan Nick mencari HP di truk Bo untuk memanggil bantuan polisi, tapi HP-nya telah hilang. Lalu mereka mencoba mencari Wade dan Dalton di rumah Bo. Di dalam rumah itu, Charlie menemukan fakta bahwa Bo adalah anak dari pasangan Dr. Sinclair dan Trudy, dan Bo mempunyai saudara kembar siam bernama Vincent. Jadi psikopat berwajah aneh itu yang bernama Vincent. Tiba-tiba datanglah Bo. Mereka langsung sembunyi. Bo terlihat terluka parah. Dia berusaha mencabut anak panah yang menancap di tubuhnya. Lalu datanglah Vincent dengan mengendarai truk. Charlie yang mengintip, shock melihat mayat Blake dan Paige di bak truk milik Vincent. Melihat Bo terluka, Vincent berusaha membantu merawat saudaranya. Melihat kesempatan itu, Charlie dan Nick melarikan diri lewat basement. Karena kondisi basement gelap, Nick mencari saklar lampu. Karena banyaknya panel, Nick mencoba semuanya. Ternyata panel-panel itu terhubung dengan listrik di seluruh kota. Melihat lampu-lampu di seluruh kota menyala, Bo menyadari keberadaan Nick dan Charlie di basement. Nick dan Charlie telah menemukan Dalton dijadikan patung lilin. Ketika Nick berusaha membebaskannya, malah membuat kepala Dalton terlepas. Mereka sangat sedih. Lalu muncullah Vincent yang siap menghabisi mereka. Nick bisa memberikan perlawanan. Lalu Nick menumpahkan seluruh lilin panas yang menghalangi Vincent dan membuat Nick dan Charlie bisa melarikan diri. Hal itu membuat ruangan basement yang terbuat dari lilin terbakar dan meleleh. Rupanya rumah Bo dan rumah lilin terhubung jadi satu. Charlie sempat melihat Wade yang sepertinya sudah tewas. Di rumah lilin, mereka dihadang oleh Bo. Nick dan Bo bergumul. Nick sempat terdesak, bahkan kaki Nick ditusuk pisau oleh Bo. Tapi karena dapat bantuan dari Charlie, akhirnya Bo dapat dikalahkan
dan tewas. Vincent yang datang dan melihat saudaranya tewas dibunuh Charlie sangat marah. Dia mengejar Charlie naik ke lantai atas. Nick tidak berdaya karena kakinya terluka. Dengan susah payah, dia menyusul Charlie dan Vincent. Di atas, Charlie berusaha meyakinkan Vincent bahwa dia tidak perlu menuruti perintah bom membunuhi orang-orang tidak bersalah. Tapi Vincent tidak peduli, dia tetap berusaha membunuh Charlie. Seluruh gedung mulai terbakar dan meleleh. Nick berhasil menyusul mereka dan berkelahi dengan Vincent. Untuk kedua kalinya, dengan dibantu Charlie, mereka dapat mengalahkan Vincent. Sebelum rumah lilin terbakar habis, mereka berhasil keluar dalam keadaan selamat. Tidak berselang lama, datanglah polisi dan pemadam kebakaran. Polisi mengaku datang karena melihat kobaran api dari jauh. Dari polisi diketahui bahwa kota Ambrose telah terbengkalai 10 tahun yang lalu, semenjak pabrik gula satu-satunya ditutup, dan sejak dibangunnya jalan antar provinsi. Bahkan kota itu tidak ada di dalam peta. Rupanya, psikopat itu mencari mangsa dari orang yang lewat di jalan alternatif. Yang paling mengejutkan, setelah polisi memeriksa arsip keluarga Sinclair, ternyata Dr. Sinclair masih mempunyai satu anak lagi yang bernama Bill. Bill adalah orang yang mengantarkan Wade dan Charlie ke kota itu. Lalu, film pun selesai.